Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Pon TV. Alhamdulillah di awal Desember ini saya mendapatkan pekerjaan kembali Samsung A10s atau A107F yang keluhannya adalah tidak bisa di-charging dikarenakan habis terkena percikan air, dikarenakan sekarang lagi musim penghujan. Dan pertama-tama saya bongkar terlebih dahulu back covernya. Dan untuk cara pembongkarannya cukup gampang, tidak perlu memerlukan alat pemanas seperti handphone yang terbaru yang seperti sekarang ini. Cukup menggunakan ibu jari seperti itu. Dan metode ini saya peruntukkan untuk teknisi pemula atau mungkin bagi rekan-rekan yang ingin mencoba sendiri perbaiki di rumah. Dan di sini saya lihat masih ada seperti kayak genangan air. Dan di sini setelah itu lanjut saya buka modulnya. Modul chargingnya saya lepas terlebih dahulu dan akan saya cek. Di sini saya lepas terlebih dahulu. Dari sini ada karet. Kita lepas dulu antenanya. Nah, ini seperti ini modul chargingnya. Dan ini modulnya masih original ya teman-teman, belum pernah diganti dan secara fisik kelihatannya sih masih bagus. Tapi di sini coba saya ukur dulu tegangannya, ada tegangan masuk atau tidak, menggunakan skala volt. Dan sambil dicolokkan ke charger kita ukur apakah ada tegangan masuk. Dan nampaknya di sini nggak ada tegangan masuk. Iya, benar, nggak ada tegangan masuk. Dan dikarenakan ini adalah modul yang masih original dan belum pernah diganti, saya coba membersihkan terlebih dahulu menggunakan thinner dengan cara yang seperti yang saya lakukan seperti ini. Saya kasih thinner sedikit, langsung setelah itu saya masukkan charging, saya lepas, saya charging, saya lepas, tapi nggak dalam keadaan terkoneksi ke aliran listrik ya, seperti itu. Jadi intinya saya bersihkan terlebih dahulu. Soalnya saya cek secara fisik tidak ada korosi di bagian luarnya, tapi di dalam di bagian konektor tuh seperti kayak ada hangus seperti itu. Mungkin sama beliau di waktu habis terkena air sempat di charger dalam keadaan basah, makanya terjadi kayak seperti tegangan pendek di dalamnya. Dan di sini juga ada banyak kotoran, mungkin sisa-sisa kotoran yang lain tuh. Coba saya bersihkan sekalian. Jadi di dalamnya itu sebenarnya tidak putus, tapi seperti kayak habis terkena tegangan arus pendek seperti itu, jadi hangus. Dan di saat kita charging dia nggak terkoneksi seperti itu. Soalnya kalau di penampakan di bagian luar saya cek di ini masih bagus ya. Di sini coba saya bersihkan, coba saya ukur kembali tegangannya apakah sudah ada tegangan yang masuk. Menggunakan skala volt dan sambil di charging, nampaknya sudah masuk 5 volt. Dikarenakan 5 volt ini adalah syarat charging, syarat awal. Tanpa ada tegangan 5 volt ini maka charging tidak akan bisa. Jadi penyelesaian tadi itu dikarenakan itu modulnya masih original, belum pernah diganti. Coba saya bersihkan saja dan alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Tapi kita coba dulu di infonya apakah sudah bisa charging apa belum. Nampaknya sudah ada logo petirnya. Alhamdulillah, nampaknya persentase sudah berjalan. Jadi sepertinya apa yang saya kerjakan tadi itu dengan cara membersihkan menggunakan thinner membuahkan hasil. Jadi di sini memang saya lebih hati-hati, apakah harus saya ganti konektornya, apakah harus saya bersihkan. Kalau untuk teknisi-teknisi yang profesional mungkin diganti saja udah selesai penyelesaian. Tapi buat saya dikarenakan ini karena modulnya modul yang original, tentunya saya sangat menyayangkan kalau diganti. Lebih baik saya bersihkan terlebih dahulu. Soalnya dari tingkat kualitas modul konektor charging itu bila sudah pernah diganti, kualitasnya atau kekuatannya tidak sama dengan yang masih original. Makanya saya pertahankan yang original. Dan di lain sisi
saya juga memperingan biaya dari konsumen yang seharusnya kita menarif 100 sampai 150, dikarenakan hanya membersihkan modulnya saya tarif 50.000 saja. Jadi mudah-mudahan cara-cara sederhana ini bisa diaplikasikan oleh teknisi-teknisi yang masih pemula, atau mungkin bagi teman-teman yang mengalami masalah yang sama seperti ini, alangkah baiknya dicoba dengan yang sudah saya lakukan seperti ini. Jadi cukup gampang, tidak perlu ke profesional atau tingkat kemahiran tingkat tinggi, cukup seperti itu yang sudah saya lakukan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.